Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan A8 Podcast. Hai teman-teman pendengar, selamat datang kembali di A8 Podcast. Terima kasih sudah mampir ke episode kali ini. Yang sebenarnya cerita di episode kali ini itu udah pengen aku share itu dari bulan Desember kemarin. Tapi karena banyak kerjaan, ya biasalah ya, akhir tahun dan awal tahun itu kerjaan jadi banyak banget di kantor. Akhirnya baru bisa kesampaian untuk cerita di A8 Podcast di Januari ini. Jadi itu sebenarnya aku tuh kadang suka kepikiran satu hal sederhana. Kenapa ya? Sekarang tuh rasanya apa-apa pengen diumumin. Bukan cuma soal hal-hal yang besar, tapi hal-hal kecil juga. Lagi capek, pengen di-share. Lagi senang dikit, pengen di-share. Lagi sedih, pengen ada yang tahu. Lagi bingung, pengen ada yang ngerti. Dan aku mau bilang dulu dari awal, itu gak salah. Bercerita, menceritakan kayak aku lakukan sekarang, itu manusiawi. Butuh didengar, itu juga wajar. Dan aku juga sering ada di fase itu gitu loh. Tapi belakangan ini tuh aku mulai sadar satu hal. Pelan-pelan ternyata ada beberapa hal yang justru terasa lebih tenang kalau nggak langsung dikeluarin ke semua orang. Bukan karena dipendem, bukan karena pura-pura kuat, bukan karena pengen menyembunyikan, terlalu memendam atau apapun, tapi karena rasanya nggak semua hal butuh ditaruh di luar. Kadang rasa capek itu lebih enak untuk dipeluk sendiri dulu, dipahami pelan-pelan, sebelum dijelasin ke orang lain. Aku ngerasa ini bukan cuma soal zaman sekarang ya. Dari dulu tuh mungkin kita memang punya perasaan pengen dimengerti. Tapi sekarang-sekarang ini tuh rasanya lebih rame, lebih keras, dan lebih banyak suara di luar sana, sampai akhirnya kita ngerasa, kok hidup aku kayak gak kelihatan ya? Kayak kalau gak dibagi tuh, hidup kita tuh takut kelewat gitu aja. Padahal sebenarnya, hidup kita tetap jalan, mau dilihat orang atau enggak. Aku juga pernah ada di fase dimana aku ngerasa kok kayaknya hidupku ini harus terus kelihatan baik-baik aja ya. Bukan karena mau pamer, tapi karena kayak ada kebutuhan gitu buat nunjukin ke orang-orang. Nunjukin ke orang-orang bahwa aku aman kok, aku bahagia kok, aku gak kenapa-napa. Padahal ya mungkin sebenarnya pada saat itu aku lagi ada apa-apa. Dan jujur aja waktu itu rasanya justru aneh kalau gak di-share gitu. Kayak ada beban kalau perasaan ini tuh cuma aku doang yang tahu. Tapi anehnya setelah diceritain ke banyak orang, kok aku malah makin capek ya rasanya. Karena tiap respon yang masuk itu mau gak mau harus aku terima kan. Harus aku jelasin, harus aku jawab kalau ada yang tanya. Aku harus terima sudut pandang yang banyak dari orang lain tentang perasaanku. Dan dari situ aku sadar juga, ternyata gak semua cerita harus punya penonton. Bukan karena ceritanya gak penting, tapi karena gak semua penonton tahu cara menonton dengan empati. Aku coba tanya ke diri aku sendiri akhirnya. Apa jangan-jangan bukan cuman perasaanku yang pengen didengar, tapi ini egoku yang pengen diakui. Dan sebenarnya itu gak jahat, ya itu ya manusia gitu. Aku juga belajar satu hal yang sebenarnya ini pahit sih. Ternyata gak semua orang bisa ngerti cerita kita. Ini faktanya kan. Bukan karena mereka jahat, tapi karena
konteks hidup setiap orang itu berbeda-beda. Masalah kamu yang berat bisa jadi cuman lewat doang di kepala orang lain. Perasaanmu yang ribet sekarang bisa kelihatan sepele buat mereka. Yang akhirnya aku mengerti bahwa kalau aku taruh harapan untuk dimengerti ke terlalu banyak orang, ternyata aku yang capek sendiri. Bukan karena akunya yang lemah, gak kuat mental atau apapun itu, tapi karena dunia memang gak punya kewajiban untuk selalu mengerti kita. Awalnya nyesek sih untuk menerima kenyataan itu. Sebenarnya itu adalah fakta yang rada pahit ya. Kayak, terus aku gimana dong ini? Perasaan aku gimana dong ini? Tapi justru di situ akhirnya aku kayak berhenti nunggu gitu loh. Berhenti berharap berlebihan dan mulai narik perasaanku untuk pulang ke diri aku sendiri. Karena akhirnya ada momen aku memilih untuk diam, bukan karena gak mau cerita, tapi karena aku pengen jujur dulu sama diri sendiri. Aku sebenarnya lagi ngerasa apa sih? Aku tuh lagi butuh apa sih? Iya, ini aku lagi capek, aku lagi merasa gak nyaman. Mungkin aku cuma butuh istirahat. Yang anehnya lagi, saat perasaan gak mau diumumin itu muncul, aku justru malah lebih kenal sama perasaanku sendiri. Aku gak lagi sibuk mikirin orang bakal nangkepnya gimana, nanti aku dibilang lebay atau apa. Aku cuma fokus ke satu hal yang sederhana. Oh, oke, ternyata aku lagi capek. Aku lagi ada pikiran A, B, C. Aku lagi merasakan ini, merasakan itu. Dan pada saat itu, ya itu cukup. Aku mulai ngerti bedanya mana perasaan yang pengen ditemenin, mana yang cuman pengen diakuin, mana yang sebenarnya cukup didengerin sebentar, lalu dibiarin tenang. Dan aku belajar bahwa gak semuanya butuh orang lain. Beberapa hal cukup butuh kejujuran dari diri sendiri. Bukan berarti kita harus jadi orang yang tertutup, pasang tembok yang tinggi. Bukan berarti kita gak boleh cerita. Cerita itu penting, cerita itu sehat. Tapi mungkin kita bisa lebih memilih cerita ke siapa, cerita sejauh apa, cerita buat apa. Karena gak semua telinga itu aman, dan gak semua respon itu menyembuhkan. Kadang menjaga cerita sendiri itu juga bentuk sayang ke diri sendiri. Aku tahu kok rasanya pengen dimengerti, pengen ada yang bilang, ya aku ngerti perasaan kamu itu valid kok, nggak dibuat-buat atau apapun itulah. Dan kamu nggak salah juga ngerasa kayak gitu. Tapi kita juga perlu tahu bahwa validasi yang paling penting itu nggak selalu datang dari luar, tapi justru dari diri sendiri. Saat-saat dimana kamu bisa bilang ke diri kamu sendiri, iya aku lagi capek, iya aku lagi kecewa, iya aku lagi nggak baik-baik aja, tanpa harus diumumin, itu juga bentuk validasi perasaan kan? Dan mungkin hidup memang gak selalu harus terus kelihatan. Ada proses yang cukup kamu sama Tuhan aja yang tahu. Ada perasaan-perasaan yang cukup kamu doang yang ngerasain. Ada bahagia-bahagia kecil yang cukup dinikmati tanpa perlu dipamerin. Bukan karena takut komentar, takut nyinyir, takut iri, tapi karena pengen hadir sepenuhnya untuk perasaan-perasaan itu, untuk diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya nih, kamu yang lagi dengerin ini, lagi ada di fase, lagi pengen cerita tapi ragu, pengen nge-share tapi juga sebenarnya capek, pengen dimengerti tapi juga sebenarnya capek buat jelasin, ya gak apa-apa.
Kamu gak harus umumkan perasaan kamu ke semua orang pada saat itu. Kamu gak harus terus kelihatan di mata orang lain setiap saat. Dan kamu gak harus menjelaskan hidupmu terus-terusan ke siapapun. Kamu cukup pilah mana cerita yang perlu kamu ceritakan, kamu bagikan. Mana yang perlu kamu rasakan dulu, baru habis itu kamu share. Mana cerita yang memang cukup kamu yang tahu dan sebagainya gitu. Artinya kita perlu memilah dan memilih apa yang perlu kita bagikan, terutama di zaman sekarang, di era sosial media. Balik lagi, simpan yang perlu disimpan, bagikan yang memang aman dibagikan, karena gak semua hal perlu diumumkan. Mungkin ini bukan tentang jadi sok-sok kuat, pura-pura baik-baik aja atau apapun itu, tapi ini lebih ke jujur bahwa kita gak selalu pengen rame, gak selalu pengen ditanya, gak selalu pengen dijelasin. Kadang kita cuma pengen jalanin hidup ini tanpa ada tuntutan untuk terus nge-share semua perasaan kita, semua pikiran kita ke banyak orang. Gitu sih. Jadi sebenarnya menurut keyakinan aku ya, menurut keyakinan aku, orang yang bijak adalah orang yang sudah memikirkan ceritanya. Dia udah memikirkan dengan baik apa yang ingin dia ceritakan. Dia susun dengan baik, lalu dia ceritakan. Itu jauh lebih bijak daripada harus apa-apa tanpa difilter, tanpa dipikirin, langsung diceritain, langsung di-share. Bisa menimbulkan polemik loh di era sosial media sekarang. Banyak loh kasus-kasus yang langsung viral, yang langsung dapat hujatan dari orang-orang karena ya langsung aja gitu di-share ke sosial media tanpa dipikirin. Tapi kita juga pernah dapat cerita kan, orang yang menceritakan kisahnya, pengalamannya, tapi kita justru dapat bisa berempati ke dia, bersimpati ke dia, merasakan apa yang dia rasakan. Itu dari cerita-cerita yang dia ceritakan, dengan dia susun, dengan dia pikirkan, dia prepare dengan baik, dengan cantik, dan kita juga bisa menikmatinya. Semoga episode kali ini nyampe di kamu yang lagi dengerin. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian aku, kata-kata yang kurang tepat, dan mungkin hal-hal yang menyinggung. Terima kasih juga untuk mau dengerin sampai akhir. Terima kasih sekali lagi dan teruslah berbagi hal-hal baik.